kita sudah mulai jalan menuju ke Petra. Padang pasir, pegunungannya kita bisa lihat di sebelah kiri saya, dan di sebelah kanan itu adalah gunung semuanya. Benar, kalau di Indonesia kita jalan ini di jam 11 nih, dengan suhu yang jam 12 ya, dengan suhu yang ada di Indonesia sekitar 30. Wah, luar biasa. Untung kita jalan di sini pada musim dingin, sehingga walaupun mataharinya terik, tetapi hawanya dingin. Situs Petra ini pada tahun 1985 dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Situs ini terletak di antara Laut Merah dan Laut Mati dan dihuni sejak zaman prasejarah. Menurut buku The Nabatean Builder of Petra yang ditulis oleh Dan Gibson dan diterbitkan pada tahun 2013, situs Petra ini adalah peninggalan suku bangsa yang disebut Nabatean. Nabatean istilah yang berlaku untuk kelompok etnis atau suku Arab, tepatnya dari kerajaan tertentu. Sebenarnya, suku Nabatean ini adalah suku yang nomaden. Kelompok-kelompok ini selalu berpindah-pindah. Tetapi entah kenapa, dalam buku itu disebutkan bahwa ada waktu tertentu, terutama mungkin karena jalur perdagangan yang dilihat mereka itu menguntungkan di jalur Laut Merah dan Laut Mati, maka kemudian mereka membuat sebuah kerajaan, sehingga muncullah peradaban yang disebut Petra ini. Saya memang tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang kelompok Nabatean ini, karena memang tidak pada tempatnya tentunya. Hanya yang saya mau sampaikan di sini justru tentang keunikan dari Petra. Ini yang saya jalani hanya salah satu saja dari keajaiban dan keindahan situs Petra. Karena ada banyak situs Petra di kawasan yang cukup luas. Tentu tidak akan mungkin dijalani sehari. Tetapi dari salah satu situs Petra ini yang disebut dengan The Treasury sudah menjadi gambaran bagaimana indahnya dan hebatnya orang Nabatean waktu itu. Ini ikon utama memang, dan perjalanannya lumayan agak jauh, walaupun tidak terjal, lebih cenderung halus, ada yang ditata, ada yang memang alami tempat ini, tetapi cukup lumayan membutuhkan tenaga. Tapi sangat puas karena kita dapat melihat sekelilingnya dikelilingi oleh tebing yang alami, tidak dibuat oleh tangan manusia, dan ini diindikasikan sebagai batu bata merah. Begitu indah. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin keunikan dari situs ini. Yang pertama, Petra merupakan situs arkeologi yang terkenal berkat arsitektur bangunannya yang dipahat di tebing bebatuan. Sepanjang jalan menuju dan pulang, saya melihat pemakaman yang dibuat memang di lubang-lubang batu bata merah itu. Sampai pada treasury-nya, saya dapat melihat tempat pemakaman yang indah juga, diukir dari tanah sampai sekitar kalau ada 30 meter ke atas kali ya. Luar biasa. Yang kedua, Petra terletak di Ma'an, Yordania, dan tepatnya di 232 km ke arah selatan dari ibu kota Yordania, Amman. Yang ketiga, sesuai dengan kondisinya,
Petra ini berada di bebatuan. Dan kata Petra itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Patros yang berarti batu. Uniknya, Petra menjadi rumah bagi 600 makam, bayangin, banyak sekali. Dan dikatakan bahwa jumlah makam ini lebih banyak dibandingkan dengan situs lembah para raja di Luxor, Mesir. Itu kan tentu luar biasa kan? Selain bisa jalan dan menikmati pemandangan, kalau kamu tidak suka tantangan berjalan kaki, di situ sudah disediakan juga ada kuda, lalu ada mobil golf atau golf car, ada beberapa yang hilir mudik gitu. Nah, itu bisa disewa. Tetapi bagi saya tetap jalan kaki. Saya ingin menikmati sekeliling, menikmati anginnya yang cukup kencang. Selain juga musim pada waktu saya jalan ini musim dingin, udaranya sejuk, udaranya dingin. Waktunya kita pulang. Kita akan kembali ke tempat ada. Sudah selesai dari Petra dan sekarang kita akan menuju ke kendaraan yang akan kita tumpangi.